Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart students, today we are going to study biology. Please check the following video for the topic that we will discuss. Kita akan sedikit mengulas mengenai alat-alat reproduksi pada laki-laki serta menjawab pertanyaan kenapa ya dalam Islam itu laki-laki harus disunat. Nah, selain itu pada pembelajaran kita kali ini lebih detailnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki. Kembali lagi nih pada anak laki-laki, masih ingat dengan peristiwa disunat? Nah, ini pasti ekspresinya tidak semenakutkan seperti yang digambar ini ya. Alat reproduksi pada laki-laki secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ada alat reproduksi eksternal dan alat reproduksi internal. Nah, alat reproduksi eksternal kita kenal sebagai alat kelamin luar. Terbagi menjadi dua, ada penis dan ada skrotum. Lalu alat reproduksi internal ini terbagi lagi menjadi tiga, ada testis, ada tubulus atau nama lainnya adalah saluran sperma, dan ada juga kelenjar reproduksi. Nah, pada beberapa sumber, pada beberapa buku, kelenjar reproduksi juga dinamakan dengan kelenjar aksesoris. Lalu tubulus atau saluran sperma ini terbagi menjadi tiga, ada epididymis, ada vas deferens, dan ada uretra. Sedangkan kelenjar reproduksi ini juga sama, terbagi menjadi tiga, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Untuk lebih lengkap lagi, mari kita simak slide selanjutnya. Silahkan teman-teman amati gambar ilustrasi alat reproduksi pada laki-laki. Nih, pada poin A ini dinamakan dengan vas deferens ya. Bentuknya berupa saluran. Ingat-ingat, itu termasuk ke dalam organ reproduksi internal atau organ reproduksi bagian dalam, tepatnya tubulus, bagian tubulus atau saluran sperma. Vas deferens ini menghubungkan antara testis dengan uretra. Lalu uretra itu yang mana sih? Nah, ini yang B nih. Uretra dia berupa saluran yang masih termasuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam atau internal. Lalu yang C ini dinamakan dengan penis. Pada anak laki-laki, kenapa Islam mewajibkan anak laki-laki tersebut untuk disunat? Karena pada ujung penis terdapat lipatan-lipatan kulit yang dinamakan dengan kulup. Nah, apabila kulup ini tidak dibuang, ini lama-kelamaan dapat menjadi tumpukan-tumpukan kotoran sehingga dapat menyebabkan infeksi dan sebagai sumber penyakit. Jadi kita patut bersyukur ya, atau pada anak laki-laki khususnya, karena dapat terhindar dari penyakit dengan disunat ya. Oke, yang D ini ingat-ingat lagi ya. Skrotum itu masuk ke dalam organ reproduksi bagian luar atau eksternal. Masuk sama penis tadi ya, penis sama skrotum itu masuk ke dalam organ reproduksi eksternal. Yang E ini bentuknya bulat telur, dinamakan dengan testis dengan jumlah satu pasang. Lalu, nah testis ini ditutupi oleh yang namanya itu adalah epididymis. Epididymis ini bentuknya menyerupai koma dan termasuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam atau internal. Lalu yang G ini bentuknya seperti kacang, dinamakan dengan kelenjar Cowper. Lalu di atasnya ini masih sama-sama kelenjar, dinamakan dengan kelenjar prostat yang bentuknya menyerupai donat.
ingat-ingat ya. Lalu yang paling atas ini di belakang kantung kemih dinamakan dengan kelenjar vesica seminalis. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, untuk urutan kelenjar yang paling atas itu yang vesica seminalis itu di bawah di belakang kantung kemih, terus di bawahnya itu prostat, dan yang paling bawah lagi itu kelenjar Cowper. Masih untuk